Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar bersama pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester genap di SD Masjid Syuhada Jogja. Anak-anakku semua, untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang mengenal Rasul-Rasul Allah bagian kedua. Setelah kemarin kita mempelajari tentang makna iman kepada Rasul dan juga kita sudah menghafal 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kita dengan terlebih dahulu berdoa kepada Allah agar diberi kelancaran dan keberkahan dalam belajar kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga dengan berdoa Allah memberi kita kemudahan dan kelancaran dalam belajar pada hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Nah, apa itu Rasul Ulul Azmi? Sebelum kita mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Siapa itu Nabi dan siapa itu Rasul? Nabi adalah laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, jadi di sini seorang nabi itu adalah laki-laki. Jadi, kalau ada seorang perempuan yang mengaku dirinya menjadi nabi, sudah pasti dia berbohong. Karena apa? Nabi itu adalah laki-laki. Laki-laki siapa? Laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu bagi dirinya sendiri, namun tidak wajib untuk menyampaikan kepada orang lain. Akan tetapi, jika menyeru kepada umatnya itu akan lebih baik, namun tidak ada kewajiban. Itu adalah seorang nabi. Kemudian Rasul adalah laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diutus untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Nah, jadi di sini perbedaannya adalah jika nabi itu laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya, namun tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, tapi jika Rasul, dia adalah laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umat manusia. Rasul itu adalah utusan. Nah,
artinya. Jadi jelas ya perbedaannya antara nabi dan rasul. Jika nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain, namun jika rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Persamaannya adalah mereka sama-sama laki-laki. Yang kedua, sama-sama laki-laki pilihan. Sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, seperti itu. Perbedaannya adalah yang satu wajib menyampaikan kepada orang lain dan yang satu tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu adalah perbedaan nabi dan rasul. Sekarang kita masuk ke Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, rasul tadi sudah tahu, rasul adalah utusan, kemudian ulu. Ulu itu artinya mempunyai. Kemudian al-azmi artinya kemauan yang teguh atau kemauan yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi apa? Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah, ulul yang mempunyai, azmi kemauan yang kuat. Nah, kita rumuskan saja. Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah yang mempunyai kemauan yang kuat untuk taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Nah, Rasul Ulul Azmi ini di antara nabi-nabi dan rasul yang lain itu cobaan mereka lebih banyak dan ujian bagi mereka itu lebih kuat. Jika tidak memiliki kemauan yang kuat dan keteguhan untuk taat kepada Allah dan juga untuk mengajak umatnya, maka mustahil. Nah, dari 25 nabi dan rasul itu siapa saja yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi? Rasul-Rasul Ulul Azmi itu dari 25 hanya ada 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Siapakah beliau? Mimim. Nah, ini adalah singkatan dari kelima nabi dan rasul tersebut. N. N-nya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian I-nya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. M-nya adalah Nabi Musa alaihi salam. I-nya yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan M yang kedua, yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah kelima nabi dan rasul yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Kita akan bahas satu persatu dari kelima nabi dan rasul tersebut. Yang pertama, adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Nuh itu siapa? Nabi Nuh adalah keturunan dari Qabil, putra Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam mempunyai 2 orang putra dan putri. Nah, di sini yang putra namanya Qabil dan Habil. Nah, Nabi Nuh ini adalah keturunan dari Qabil, putra Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh ini diutus kepada umat yang sangat keras kepala. Mereka didakwai selama sekian abad, namun tetap keras kepala. Kemudian kaumnya Nabi Nuh ini terkenal dengan kaum yang ingkar dan tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Nuh berupa bahtera yang besar. Bahtera itu adalah kapal yang besar
yang mana nantinya kapal tersebut yang akan menyelamatkan dari azab Allah berupa banjir bandang, banjir yang sangat besar. Kemudian Nabi Nuh mempunyai satu orang putra yang tidak mau taat kepada Allah dan juga kepada ayahnya, yaitu siapa? Kan'an. Nah, Kan'an itu dia adalah manusia yang sombong, meskipun dia adalah keturunan dari Nabi Nuh sendiri, namun dia tidak mau taat dan patuh kepada Allah dan juga kepada ayahnya, dan nantinya dia termasuk dari salah satu orang yang terkena azab Allah. Jadi dia begitu sombongnya, dia mengatakan, sa'awi ilal jabal, aku akan naik ke atas gunung dan menyelamatkan diri dari air, ya'simuni minal ma', maka akan menghindarkan aku dari air tersebut. Namun pada hari itu tidak ada satu makhluk pun yang bisa lari dari azab Allah, dan Kan'an pun termasuk di dalam orang-orang yang terkena azab Allah. Nah, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun lamanya. Bayangkan, hampir 10 abad, 9,5 abad beliau berdakwah kepada kaum yang sangat keras kepala itu, namun tetap hanya beberapa orang yang mau untuk taat dan patuh kepada Nabi Nuh. Dan di akhir dakwah beliau, Allah memberikan azab berupa banjir bandang, dan hanya orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah dan juga Nabi Nuh, dan juga binatang-binatang piaraan serta tumbuhan-tumbuhan yang diselamatkan oleh Allah dengan perantaraan bahtera yang dibikin oleh Nabi Nuh tadi. Nah, itu sekilas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah selama 950 tahun atau 9,5 abad. Nah, jika bukan orang-orang yang pilihan yang mempunyai tekad dan kemauan yang kuat untuk taat kepada Allah dan berdakwah, maka tidak mungkin. Maka Nabi Nuh mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini diutus kepada siapa? Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini hidup di Babilonia, di daerah Babilonia sana. Nah, Raja Namrud ini juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, sama dengan Raja Fir'aun. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini sangat cerdas sekali pada saat proses pencarian Tuhan pada saat masih kecil, karena beliau waktu itu Raja Namrud memerintahkan kepada para bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki, karena dia bermimpi bahwa akan ada seorang yang nanti menurunkan tahtanya. Nah, kemudian dia memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Nah, waktu itu Ibrahim diselamatkan oleh kedua orang tuanya dengan dimasukkan ke dalam gua di sebuah hutan dan ditinggal pulang. Pada saat masih kecil seperti itu, dia sudah mulai proses mencari siapa Tuhanku. Nah, pada waktu itu dia menganggap bintang sebagai Tuhan, kemudian bulan dan matahari. Namun ketika semuanya itu sirna, lenyap, bintang hanya ada pada malam hari, bulan hanya ada pada malam hari, pada siang hari matahari ada, namun ketika malam dia hilang lagi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata bahwa sungguh semua ini pasti ada yang menciptakan. Nah, orang manusia sekecil itu sudah bisa berpikir sampai di sana. Itulah kecerdasan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat cerdas. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, dibakar tidak hangus. Jadi ketika Nabi Ibrahim waktu itu menghancurkan berhala-berhala milik Raja Namrud, kemudian disisakan satu dan dia menggunakan kapak
ayahnya untuk menghancurkan semua berhala tersebut. Dan Raja Namrud menganggap bahwa Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan, maka dia dihukum dengan dibakar di atas api yang menyala-nyala. Namun Allah memberikan pertolongan dengan berfirman, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Dan api itu pun meskipun menyala, namun tidak memberikan efek apapun kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merasakan dingin dan Nabi Ibrahim pun selamat dari api tersebut. Itu adalah mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi yang selanjutnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa ini diutus oleh Allah kepada Raja Fir'aun. Dia juga raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kemudian kaumnya Raja Fir'aun itu adalah kaum Bani Israel. Nah, kemudian Nabi Musa ini dari Kipti dan diutus untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu terkenal cerdas namun sangat ngeyel. Nah, itu pinter tapi ngeyelnya minta ampun. Itulah ciri khas Bani Israel. Kemudian Nabi Musa itu adalah putra dari Imron dan ibunya adalah bernama Yukabat. Pada saat kecil beliau dihanyutkan di sungai Nil dan kemudian nanti ditemukan oleh Asyah, istri dari Fir'aun. Kenapa sampai dihanyutkan dalam sungai? Karena Fir'aun pun sama seperti Raja Namrud memerintahkan kepada rakyat, kepada bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Nah, akhirnya Nabi Musa pun dihanyutkan dan ditemui oleh dayang-dayang yang waktu itu berada di sungai. Dayang-dayang Asyah, kemudian dirawatlah Nabi Musa, dibawa pulang, kemudian dirawat dan dibesarkan oleh Asyah, istri dari Fir'aun. Jadi musuhnya Fir'aun justru malah dibesarkan oleh Fir'aun sendiri, istrinya Fir'aun. Kemudian, Nabi Musa ini terkenal sangat pemberani dan kuat sekali. Saking kuatnya, hanya dengan satu kali pukulan orang pun bisa meninggal. Nah, kisahnya ini ada di dalam Al-Quran. Insya Allah, jika ada kesempatan, Ibu akan bercerita lebih banyak tentang kisah para Anbiya, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Kemudian beliau dianugerahi mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nah, ini saat beradu dengan para penyihir ya Raja Fir'aun. Nah, ini Allah memberikan mukjizat tongkat dapat berubah menjadi ular, dan juga tongkat itu pula yang dapat membelah Laut Merah menjadi jalan penyelamat bagi Nabi Musa dan umat-umatnya dari kejaran Raja Fir'aun. Nah, itulah. Kemudian yang terakhir, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah berupa kitab Taurat. Nah, inilah kisah tentang Nabi Musa. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, dia adalah diutus kepada kaum Bani Israel yang sudah menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Nah, jadi ini adalah penerus dari Nabi Musa. Nabi Isa ini, Nabi Musa sudah berdakwah, kemudian sudah mulai banyak pengikutnya. Namun ketika beliau wafat, mulailah
orang-orang sudah menyeleweng dari ajarannya Nabi Musa. Kemudian Allah mengutus Nabi Isa untuk mengembalikan ajaran Nabi Musa. Nah, Nabi Isa adalah putra dari Maryam, wanita yang suci. Kemudian beliau Nabi Isa itu adalah satu-satunya manusia yang lahir hanya dari seorang ibu tanpa adanya seorang ayah. Ini kemudian Nabi Isa ini berdakwah sekian lama, namun hanya 12 orang yang menjadi pengikut setianya, dan ke-12 orang tersebut disebut sebagai kaum Hawariyun. Itu pun dari ke-12 orang tersebut ada satu orang yang berkhianat, namanya Yahuza Iskariot atau sering disebut dengan Yudas Iskariot. Nah, jadi satu orang itulah yang nantinya berkhianat sehingga para pembesar kaum Bani Israel itu ingin membunuh Nabi Isa, dan akhirnya Yudas itu yang Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa, akhirnya yang disalib bukan Nabi Isa namun Yudas Iskariot tersebut. Mukjizat Nabi Isa adalah beliau dapat membuat burung dari tanah liat. Kemudian atas izin Allah tentunya ya. Kemudian atas izin Allah pula lah Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian beliau atas izin Allah dapat menurunkan makanan dari langit. Ini karena mereka kaumnya Bani Israel itu meminta kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, jika Tuhanmu itu benar-benar berkuasa, bisakah mereka dia menurunkan makanan dari langit?" Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, dan akhirnya Allah pun menurunkan makanan dari langit. Jadi Nabi Isa berdoa, Allah lah yang menurunkan. Kemudian Nabi Isa juga diberikan mukjizat oleh Allah dapat menyembuhkan beberapa penyakit, diantaranya adalah penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit kulit yang membusuk gitu, yang nanti lama-lama akan memotong, seperti ruas-ruas jari itu akan terpotong sesuai dengan ruas-ruasnya. Nah, itu adalah penyakit kusta. Dan yang terakhir, Allah memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya, Nabi yang terakhir dari Rasul Ulul Azmi adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rasul yang terakhir. La nabiyya ba'dah, la rasulah ba'dah. Tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Jika ada yang mengaku-ngaku Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad, bohong. Tidak ada. Kemudian Nabi Muhammad diutus kepada kaum Quraisy. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa ajaran agama Islam. Jadi tidak ada Islam, itu adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mukjizat beliau adalah dapat membelah bulan dengan jari tangan beliau. Nah, kemudian mukjizat yang lainnya adalah dari jari-jari beliau dapat mengeluarkan air. Ini di saat para sahabat sangat susah untuk mendapatkan air, waktu itu sedang menggali parit, kemudian Rasulullah dari jari-jari tangan beliau dapat mengeluarkan air untuk memberikan minum kepada para sahabat. Dan mukjizat yang paling besar, paling agung yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah mukjizat kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena dalam kitab suci Al-Quran itu banyak sekali petunjuk. Jadi kitab suci Al-Quran itu merupakan petunjuk, pedoman hidup dan juga pengetahuan yang sampai kapanpun akan dapat dipelajari bukti-bukti kebesaran Allah dari Al-Quran tersebut. Nah, ini tadi kisah-kisah dari Rasul-Rasul Ulul Azmi.
Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya. Dari Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua, setelah kita mempelajari makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian kita tahu berapa Rasul Allah yang harus kita imani, kemudian kita juga mengetahui bahwa di antara Nabi dan Rasul tersebut ada Rasul-Rasul pilihan yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi, maka kita dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari apa yang kita pelajari tadi, bahwa Rasul itu dalam berdakwah membutuhkan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa karena menghadapi umat-umat yang sangat keras kepala, sangat susah untuk diberi tahu. Jadi hanya kesabaran, ketabahan, dan doa kepada Allah lah yang membantu para rasul untuk berdakwah menuju jalan Allah. Nah, hikmah yang dapat kita pelajari dari beriman kepada Rasul Allah adalah yang pertama, kita semakin rajin beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita takut untuk berbuat hal-hal yang tercela. Karena apa? Mengaca dari pengalaman para umat Nabi yang terdahulu, ketika dia banyak berbuat kejahatan, banyak berbuat hal-hal yang tercela dan sudah diberikan peringatan namun tidak mendengarkan, maka Allah akan memberikan azab kepada kaum tersebut. Maka jangan sampai kita mendapatkan azab dari Allah. Jadi kita harus selalu berhati-hati, ya, selalu takut untuk berbuat hal-hal yang tercela. Kemudian berhati-hati dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan, kita harus berhati-hati betul. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik, jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian semakin rajin belajar, rajin beribadah, karena jika kita rajin belajar, kita akan semakin mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah, dan dengan semakin rajin beribadah maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Jika kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin pandai tentang ilmu-ilmu Allah, maka kita akan takut untuk berbuat hal yang tidak baik dan kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dengan begitu, jika kita beribadah dengan baik, belajar dengan baik, mengetahui banyak ilmu pengetahuan, kemudian kita semakin dekat kepada Allah, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan tenang, tidak kemerungsung, tidak kusah-kusuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini tentang mengenal Rasul-Rasul Allah telah Ibu sampaikan 2 pertemuan yang kemarin dan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ibu sendiri dan juga bagi anak-anak dan menjadi bekal untuk hidup kita di masa yang akan datang. Nah, untuk itu mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung bagi kita semua. Dan Ibu ucapkan syukron katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian anak-anakku semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.